Berikut ini adalah sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari Rahmat. Oke, kita bahas. Dua peluru dengan kecepatan sama, ya. Jadi V0 untuk yang pertama sama dengan V0 untuk yang kedua, dan sudut elevasi berbeda, namun dengan jangkauan R yang sama. Membutuhkan waktu masing-masing T1 dan T2 untuk mencapai tanah kembali. Nilai T1 kali T2 adalah, nah, kita harus tahu bagaimana ngitung waktu saat puncak. Ya, nanti kita kalikan 2 adalah waktu untuk titik terjauh. Saat di puncak, ya, kecepatan terhadap sumbu Y, ya, ini Vy ini sudah 0, ya, saat di puncak. Jadi kita menggunakan rumus Vt sama dengan V0 plus At. Saat di puncak, ya, Vt nya 0, ya, 0 sama dengan V0 nya, ya, V0 ya, V0 nya masing-masing, ya. Kebetulan V0 nya sama, yang beda adalah waktunya, ya, dikurangi At. Kenapa minus? Karena ini arah gravitasi itu ke bawah, jadi T sama dengan V0 per A nya ini adalah percepatan gravitasi, ini kita tulis G. V0 nya ini adalah V0 terhadap sumbu Y, ini V0 Y. Jadi, nah, V0 Y ini kita rubah menjadi V0 Y. V0 Y adalah V0 sin alfa, ya, misalkan ini sudutnya alfa, maka ini bisa kita rubah dan sekaligus kita ganti T nya saat di sini, ya. Ini saat di sini adalah saat ketinggian maksimum. Saat jarak maksimum ini kalikan 2, maka T yang kita hitung adalah 2 kali T nya ini. V0 nya ini sekaligus kita ganti V0 sin alfa, ya, per G. V terhadap sumbu X ini adalah V0X, ya. V0X adalah V0 cos alfa. Alfa adalah sudut elevasinya, ya. Nah, untuk menentukan jarak terjauh kita gunakan rumus GLB. Kalau ini tadi kan GLBB, ya. Nah, GLB, maka jarak terjauh, saya simbolkan XM gitu, ya, adalah rumus dasarnya S sama dengan V kali T. Nah, V nya ini adalah V0X, jadi V0X kali T. T adalah waktu sampai titik terjauh. Nah, maka X maksimum sama dengan V0X nya apa? V0 cos alfa. T nya kita masukkan ini 2 kali V0 sin alfa per gravitasi. Maka XM sama dengan V0 kuadrat, ya, dikalikan 2 nya saya taruh di depannya, sin alfa cos alfa per gravitasi, ya. Nah, ini agar jaraknya jauh, ya, alfa ini kita isi 30 atau 60, ya, karena sin 30 adalah setengah, sedangkan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Nah, kalau kita isi 60, maka sin 60 sama dengan setengah akar 3 dan cos 60 sama dengan setengah. Perkaliannya sama, jadi dimasuki 30 ini kalau dikalikan, ya, dan dimasukkan 60 kalau dikalikan, hasilnya sama, ya. Jadi misalnya kita masuki 30, ya, maka XM sama dengan 2 V0 kuadrat. Nah, sin alfanya adalah setengah, kan, kalau kita masukkan 30, 1/2. Kalau kita masukkan 30, cosnya setengah akar 3, ya, kali setengah akar 3 per gravitasi. Misalnya kita masukkan 60, ya, sin 60 setengah akar 3, cos 60 nya setengah, jadi
perkalian bersifat komutatif, dibolak-balik sama saja ya. Jadi kesimpulannya, sudutnya ini yang kecil ini adalah 30 derajat, yang besar ini pasti 60 derajat, pilihannya hanya itu ya. Ini kita kalau lanjutkan sama dengan ini bisa kita coret ya, maka XM sama dengan V0 kuadrat ya, ini kan setengah ya, akar 3 per 2G ya. Sedangkan waktunya, waktu ini dikalikan ya, jadi T1 kali T2 ini yang ditanyakan ya, T1 kali T2 ya sama dengan T1 nya kita pakai ya rumus yang ini untuk jarak maksimum ya. T1 nya adalah 2 V0 sin 30 per gravitasi ya. Jadi T1 nya ini yang 60 ya, T1 ini yang 60 yang besar 60 ya. T2 nya 2 V0 sin 30 per gravitasi. Maka ini dengan memasukkan ya, ini 2 kali V0 ya kali sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Dan ini kali 2 ya kali V0 sin 30 adalah setengah per gravitasi kuadrat. Ini akan sama dengan V0 kuadrat akar 3 per gravitasi kuadrat ya. XM ini besarnya adalah R, berarti ini adalah R ya, ini adalah R. Nah, ini bisa kita modifikasi biar R nya itu keluar ya. Ini akan menjadi V0 kuadrat akar 3 per 2G dikalikan ya 2 per G. Kali ini kita kalikan ke dalam akan dapat ini ya, padahal ini adalah R ya, maka ini akan sama dengan R kali 2 per G sama dengan 2R per G. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, ini adalah pembahasan untuk persoalan tersebut.